Oke, balik lagi sama gue Play the Movie. Jadi kali ini gue bakal ngebahas film yang dirilis pada tahun 2015. Film ini berjudul Strange Hair Salon yang disutradarai oleh Han Dong-ho. Ya, secara garis besar film ini bercerita tentang salon kecantikan yang dikelola oleh sepasang saudara kembar. Namun sayangnya salonnya itu selalu sepi pelanggan. So, bagi kalian yang lagi duduk santai, rebahan, apapun itu dan kalian jomblo, cepetan deh ambil dulu cemilannya, seduh kopinya, dan selamat menonton. Keuntungannya. Sebelum videonya dimulai nih, gue ingetin buat lu semua, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasi channel ini. Ya, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke videonya. So, let's play the movie. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan seorang wanita cantik yang bernama Kim Tae-ri. Sebut saja sebagai Tari. Dan gak lama kemudian datanglah seorang perempuan yang merupakan adiknya dari si Tari ini. Wanita ini bernama Kim Min-hee. Ya, kita panggil saja dia Min-hee. Diceritakan bahwa mereka ini baru saja membuka salon. Namun sayangnya salonnya selalu sepi oleh pengunjung. Di mana pada saat awal salon mereka dibuka tidak ada satupun orang yang datang ke salonnya. Karena dua wanita ini mempunyai paras cantik dan seksi. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk menarik pelanggan dengan tubuh mereka. Beberapa saat kemudian Tari mengatakan bahwa saat itu dirinya tidak enak badan dan dia juga meminta Min-hee untuk memijatnya. Namun saat Min-hee memijatnya, si Tari ini malah menunjukkan muka aneh dan membuat pria tertarik melihatnya. Ia membayangkan seolah-olah ia sedang dipijat oleh pacarnya. Sementara Min-hee yang melihat hal tersebut, ia pun merasa aneh dengan kakaknya itu. Dan tak lama kemudian, Tari mengatakan bahwa pijatan si Min-hee ini sangatlah enak. Setelah memijat kakaknya itu, Min-hee kemudian menemui pacarnya yang bernama Jin-ho. Dan keesokan harinya, terlihat Min-hee yang sedang beres-beres di salonnya. Tak lama kemudian datanglah seekor pria yang ingin cukur di tempatnya itu. Namun saat ia membuka kupluknya, ternyata kepala pria itu sudah botak. Singkatnya, Min-hee lalu memberikan servis plus-plus kepada pria tersebut. Lalu scene pun beralih. Terlihat Tari yang sedang berada di tempat nongkrong. Namun tiba-tiba saja ia ditelepon oleh si Min-hee. Di sini Min-hee mengatakan kepada Tari bahwa saat ini banyak sekali pria yang datang ke salon. Nampaknya rayuan blam-blamnya itu berjalan dengan lancar dan bisnisnya akan segera berjalan. Mendengar berita baik dari adiknya itu, ia pun langsung bergegas pulang ke salonnya. Mereka akhirnya membagi tugas. Min-hee yang bertugas mencukur pelanggannya, sedangkan si Tari ini yang menghibur pengunjung yang sedang menunggu. Setelah selesai melayani para pelanggannya, dengan senangnya Tari mengatakan kepada Min-hee bahwa penghasilan hari ini cukup besar. Karena banyak sekali pelanggan yang datang ke salonnya itu. Dan pada malam harinya saat Tari akan pulang, tiba-tiba saja pacarnya datang dan pacarnya Tari ini bernama Kim. Dimana pada saat itu Kim baru saja pulang dari kerjaannya. Dan memutuskan untuk mampir ke salon milik pacarnya itu. Tak lama kemudian mereka langsung bercocok tanam di salon itu. Beralihlah scene ke tempat lain, terlihat Min-hee yang sedang bersama dengan si Jin-ho. Di sini Jin-ho memberikan kado kepada Min-hee. Saat dibuka ternyata kado tersebut berisi baju dan juga stocking. Singkatnya Jin-ho kemudian memberikan stocking kepada Min-hee. Pada akhirnya mereka langsung bermantap-mantap di dalam mobil. Dan esok harinya kedua saudara perempuan ini sedang makan bersama. Dan di sini terlihat mereka sambil curhat tentang pasangan mereka masing-masing. Lalu scene pun beralih. Terlihat si Jin-ho yang lagi duduk sambil sebat-sebat. Namun tiba-tiba saja ia didatangi oleh si Kim. Dan ternyata si Kim ini adalah bosnya si Jin-ho. Di sini Kim mengatakan kepada Jin-ho bahwa ia ingin merasakan sesuatu yang sangat berbeda saat bercocok tanam. Ia juga mengatakan bagaimana kalau kita tukar pasangan. Kim bersama dengan Min-hee dan Jin-ho bersama Tari.
Mendengar hal itu, Jinho merasa keberatan. Namun pada akhirnya Jinho menyetujui hal tersebut. Sebab kalau menolaknya ia akan dipecat. Dan pada saat malam hari, Jinho kemudian mengajak Minhee ke hotel dan menyuruhnya untuk menunggu di kasur. Akan tetapi saat Minhee sedang menunggunya, ternyata yang datang adalah si Kim dengan menggunakan sebuah topeng. Nggak lama kemudian mereka langsung belam-belam di sana. Di scene lain terlihat Jinho yang mendatangi apartemen Tari dengan membawa sebuah bunga. Di sini Jinho mengeluarkan rayuannya sehingga Tari pun menjadi luluh. Nggak lama kemudian mereka juga langsung bercocok tanam. Balik lagi ke hotel setelah belam-belam, ternyata ia telah mengetahui bahwa itu bukanlah pacarnya, melainkan si Kim, yaitu pacar dari kakaknya. Dan keesokan harinya Kim yang ketagihan bercocok tanam dengan si Minhee, ia menyuruh si Jinho untuk memutuskan hubungannya dengan si Minhee. Jinho hanya bisa diam saja karena takut dirinya akan dipecat. Pada akhirnya hal itu membuat ia frustasi. Ia kemudian minum-minum untuk menenangkan dirinya. Gak lama kemudian datanglah seorang wanita yang menghampiri si Jinho. Perempuan tersebut kita panggil saja namanya Tia. Singkatnya Jinho mengajak Tia untuk minum bersama. Dan singkat cerita mereka akhirnya kumpul berempat di sebuah villa. Di sini Minhee menuangkan minuman untuk si Kim. Di sini terlihat bahwa si Minhee telah menyukai pacar kakaknya itu. Dan tak lama kemudian Minhee mengajak pacarnya itu untuk mencari udara segar. Pada saat sedang berjalan-jalan, Jinho kemudian meminta kepada Minhee agar ia menjauhi si Kim dan kembali padanya. Akan tetapi Minhee menolaknya karena ia sudah terlanjur jatuh cinta kepada si Kim. Dan mendengar hal itu, si Jinho semakin kesal dan langsung mengajak Minhee untuk bercocok tanam. Setelah bercocok tanam, Minhee memberikan celana dalamnya kepada si Jinho, di mana celana dalam itu merupakan pemberian dari Jinho kemarin-kemarin. Dan dengan perasaan yang sangat kesal, ia menerima dan pergi sambil mencium-ciumi celana dalam itu. Oke. Di malam harinya terlihat mereka yang sedang minum-minum kembali. Saat Kim sedang mabuk berat, Tari membawa si Kim untuk tidur di kamar. Sementara itu Minhee memberikan obat tidur di minuman kakaknya itu. Singkatnya, setelah Tari meminum itu, ia langsung tertidur dengan pulas. Melihat kakaknya yang sudah tidur pulas itu, Minhee mendatangi Kim dan mereka akhirnya pun bercocok tanam. Beberapa hari kemudian, si Jinho yang telah muak kepada Kim karena telah merebut Minhee dari dirinya, pada akhirnya ia mengatakan kepada Kim bahwa dirinya akan berhenti bekerja. Bukan hanya itu saja, ia juga mengajak Tia untuk keluar dari perusahaannya si Kim ini. Singkatnya si Tia mau dan akhirnya mereka pun pacaran. Keesokan harinya Jinho menemui Minhee. Di sini ia memberikan kembali celana dalam yang waktu itu ia berikan kepada Jinho. Jinho berkata bahwa ia sudah tidak tertarik lagi mempertahankan hubungannya dengan Minhee. Tak lama kemudian, Tia juga datang dan langsung mengatakan kepada Minhee bahwa ia telah mengecewakan orang yang benar-benar tulus mencintainya. Setelah itu Jinho dan Tia pun pergi meninggalkan tempat itu. Sementara Minhee terlihat sangat kesal dan marah. Lalu film pun selesai. Ya, begitulah akhir cerita dari film Strange Hair Salon ini. Bagaimana menurut kalian dengan keseluruhan cerita dari film ini? Berikan komentar di bawah ya. Bagi kalian yang ingin bergabung di grup WhatsApp Play the Movie, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Nantinya kita akan update link download film-film terbaru. Dan tentunya kalian juga bisa request film apa yang ingin dibahas selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe agar tidak ketinggalan video dari channel Play the Movie.